Oke, mulai 15 September kemarin pemerintah telah memberlakukan aturan blokir IMEI pada gawai ilegal. Gawai atau gadget yang tidak memiliki IMEI terdaftar serta belum diaktifkan pada operator tidak bisa berfungsi. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bersama kami Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI Merza Fahis. Kita sapa langsung Pak Merza. Halo, selamat malam. Selamat malam semuanya. Oke, salam Pak. Sehat semuanya. Salam sehat juga. Pak Merza, regulasi pemerintah terkait dengan pemblokiran smartphone dan juga tablet IMEI ilegal ini resmi berlaku. Tapi sebetulnya aturan ini diperuntukkan untuk device atau gawai seperti apa sih Pak? Selain yang legal kita tahu ada refurbish, ada juga black market dan segala macamnya. Jadi pada prinsipnya aturan ini adalah mewajibkan bahwa masyarakat agar menggunakan gawai atau gadget yang di Indonesia diedarkan secara legal. Legal artinya apa? Ini adalah kalau produksi lokal itu semua terdaftar di Kementerian Perindustrian. Kalau itu barang import harus melalui proses import yang benar. Artinya ada proses yang memang harus diikuti. Mulai dari sertifikasi perangkatnya sampai dengan tata niaganya, harus bayar pajak, bayar bea masuk kalau ada, itu pun semua sudah diikuti, maka dia akan terdaftar pada database pemerintah. Itulah yang disebut legal. Nah, barang-barang yang tidak melalui proses yang legal tadi, maka tidak terdaftar di database-nya pemerintah, mulai kemarin akan bisa dipakai. Jadi, yang harus diketahui oleh masyarakat. Yang penting adalah masyarakat harus juga paham, tidak perlu panik, karena semua HP atau gadget sudah dipakai sebelum kemarin, itu tetap berfungsi dengan baik. Tidak akan diblokir, tidak akan diusut bahwa ini asal-usulnya dari mana dan bagaimana. Yang penting sudah pernah dipakai, maka kita berikan layanan tetap seperti biasa. Itu kira-kira tujuan atau sasaran daripada ini mulai diberlakukan. Pak Merza, database ini kemudian dimiliki oleh siapa? Oleh masing-masing perusahaan telekomunikasi kah atau ke pemerintah? Database ini milik pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Oke. Nah, ada sistem baru namanya Central Equipment Identity Register. Ini mungkin banyak orang belum begitu paham, masih barulah istilah ini. Sebetulnya bagaimana cara kerja dari sistem Central Equipment Identity Register ini sebagai pusat pengolahan informasi IMEI mendeteksi IMEI ilegal atau handphone ilegal? Jadi mulai kemarin malam, semua operator bila mendeteksi ada permintaan baru dari masyarakat, itu namanya IMEI baru, muncul di network kita, maka kita akan kirimkan itu ke Central EIR namanya, CEIR. Di sanalah kemudian dicek apakah IMEI yang dikirim dari operator ini IMEI yang terdaftar atau tidak. Maka kita dari operator akan mendapat jawaban itu nanti dari CEIR. Kalau dia terdaftar, kita buka layanannya. Kalau terdaftar, kita tidak akan buka layanannya. Dengan kata lain, gadgetnya nggak bisa dipakai. Oke, artinya ini kan berhubungan dengan telco, dengan telekomunikasi, Pak Merza. Kalau misalnya memang handphonenya tidak bisa dipakai menggunakan kartu seluler, menggunakan WiFi bisa dong berarti? Ya, tentu itu salah satu memang yang bisa dilakukan. Tapi siapa sih mau beli handphone tapi nggak bisa dipakai teleponan? Nggak bisa dipakai SMS-an, walaupun sekarang SMS jarang dipakai, tapi tetap aja orang butuh handphone itu untuk telepon. Kalau memang hanya untuk WiFi, pakailah komputer laptop misalkan. Oke, jadi ada perbedaan begitu ya antara gawai handphone, tablet dan juga laptop yang tidak membutuhkan kartu seluler begitu. Pak Merza, dampak langsungnya untuk pebisnis khususnya, pebisnis hingga pelancong yang menggunakan HP dan tablet dari luar Indonesia, pada akhirnya seperti apa? Jadi pertama, kalau dia adalah orang asing yang masuk Indonesia dan mereka tetap menggunakan SIM card negara asalnya, totally no problem, nggak ada masalah, tetap on seperti biasa karena mereka menggunakan yang namanya fasilitas roaming internasional. Ini tidak akan kita periksa karena memang dia
hanya datang ke sini untuk menikmati layanan sifatnya roaming. Yang kedua, ada orang asing turis misalkan, bawa gadget tapi dia nggak pengen pakai SIM card asli dari negaranya, dia pengen tukar dengan SIM card lokal. Dengan apapun alasannya, murah atau apapun, ini pun kita buat ada prosedurnya. Maka semua galeri operator, baik secara langsung maupun online, mereka bisa daftarkan emailnya. Kemudian tentu harus melampirkan paspor. Oke. Kita akan berikan layanan yang sifatnya sementara dia tinggal di sini atau menjadi turis di sini. Jadi masa berlakunya nanti disesuaikan dengan visanya berapa lama dia mau tinggal di sini. Itu juga ada proses yang sudah kita ciptakan. Yang ketiga sekarang adalah orang Indonesia sendiri yang habis jalan-jalan, liburan ataupun bisnis ke luar negeri, beli pulang handphonenya di bawa luar. handphone. Maka berlakulah aturan bea cukai. Kita tahu semua aturan bea cukai bahwa semua masyarakat Indonesia yang dari luar negeri boleh membawa barang pribadi yang harganya di bawah $500 itu bebas dari pajak. Ya. Di atas $500 berarti harus lapor di bea cukai airport atau seaport. Kemudian dicatat di sana kalau itu berupa HP per emailnya, setelah semua kewajibannya dibayar, emailnya akan didaftarkan ke Kementerian Perindustrian. Dengan begitu emailnya akan masuk sebagai email terdaftar. Ketika nanti dinyalakan di dalam negeri pakai operator lokal, maka otomatis akan diberikan layanan. Oke, poin ketiga ini kalau sama... tidak didaftarin, ya mohon maaf, berarti tidak terdaftar. Oke, poin ketiga ini sama artinya jika misalnya masyarakat Indonesia atau beberapa orang Indonesia pre-order handphone dari luar, kemudian ketika datang handphonenya ke Indonesia akan melakukan seperti itu ya Pak? Betul. Sepanjang email tidak pernah didaftarkan ke pemerintah, maka tidak terdaftar. Kalau tidak terdaftar, tidak akan pernah dapat layanan. Itu aja. Oke, kalau kita berbicara Pak Merza soal email dan juga database atas nama perlindungan konsumen lah. Bagaimana pemerintah menyampaikan hal ini memang ditujukan untuk selain dengan membatasi barang-barang ilegal, tapi juga untuk melindungi masyarakat dari penggunaan barang-barang ilegal. Ada data konsumen yang juga konsumen merasa aman lah memberikan datanya kepada perusahaan telekomunikasi. Betul, jadi pertama bahwa perlindungan ini bukan sekedar oleh operator telekomunikasi. Kita tahu kalau atau handset atau gadget legal itu pertama harus dilakukan sertifikasi dulu di Kementerian Kominfo. Apa yang dilakukan oleh Kominfo dengan sertifikasi, cek semuanya bahwa semuanya adalah sesuai dengan spesifikasi baik dari segi keamanan maupun dari segi teknis. Keamanan termasuk radiasi, termasuk dan lain-lain. Kemudian kalau sudah dapat sertifikasi barulah boleh nanti tipe handphone yang didaftarkan tadi untuk diimpor. Syarat import ada lagi, Kementerian Perindustrian. Nanti harus diurus namanya TPP, yaitu pendaftaran produk. Nah, nanti pada saat barang datang ada lagi prosesnya dari Kementerian Keuangan, Bea Cukai akan meriksa lagi. Artinya apa? Barang legal yang masuk Indonesia sudah melalui kali filter bahwa tidak akan barang yang rongsokan nanti yang datang ini. Nah, inilah yang salah satu bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pemerintah dengan namanya pengendalian email ini. Nah, ketika nanti masuk sudah dipakai, maka operator pun merasa juga terlindungi. Kenapa? Karena handset yang sudah melalui sertifikasi tadi akan mempunyai sinyal-sinyal yang benar, yang tidak akan mengganggu jaringan operator. Nah, ini juga penting, karena begitu mengganggu jaringan, konsumen tidak merasakan nyaman makainya. Entah itu kemeresek, entah itu datanya lelet, entah apapun yang tidak sesuai dengan spek. Inilah bentuk-bentuk perlindungan konsumen yang diciptakan dengan adanya sistem kontrol email ini. Oke, Pak Merza, terakhir bagaimana efektivitas dari aturan ini? Apakah selain bisa meminimalisir barang ilegal, apakah juga bisa meminimalisir kriminalitas yang kita tahu sekarang datangnya semua dari handphone, dari produk digital? Ya, seperti kita tahu bahwa pemerintah sudah mempunyai aturan yang namanya registrasi pelanggan dimulai tahun 2018, di mana
bahwa masyarakat yang ingin menikmati layanan telekomunikasi harus mendaftar berdasarkan nomor KTP dan nomor KK. Ini sudah berlangsung dengan harapan semua nomor handphone akan jelas siapa yang bertanggung jawab. Nah, pun kita tahu masih adalah celah-celahnya bagaimana orang-orang yang berniat tidak baik tadi menggunakan KTP orang lain, menggunakan nomor KK orang lain. Ini pun nantinya bisa diatasi dengan ini. Sekarang ada item lagi yang under control, yaitu namanya email. Jadi email, MDN atau nomor telepon ini merupakan kombinasi yang nantinya merupakan kunci untuk mencari tahu di mana dia berada, digunakan oleh siapa, gerak dari mana ke mana, dan lain-lain, mana aparat penegak hukum dapat memanfaatkannya. Oke, baik. Pak Merza, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected, Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia. Terima kasih, selamat malam, salam sehat semuanya.